Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati dari 3 Raksa Tangerang, Banten dengan nomor urut NIM 2213119. Memenuhi tugas UTS filsafat agama, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab terkait pertama optimisme agama, apakah masih ada? Lalu yang kedua, pemahaman saya tentang filsafat agama. Sini optimisme terhadap agama mungkin sekarang masih ada, meskipun agama sering dianggap sumber bencana dan peperangan, tapi ada sebagian yang berpendapat bahwa agama ini sebagai sumber keberdayaan dan kebajikan, karena agama bagi kebanyakan orang merupakan sumber kekuatan moral dan kebaikan. Misalnya, agama sendiri mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti nilai kasih sayang, perdamaian, lalu toleransi. Lalu yang kedua, harapan dan ketahanan mental. Bahkan agama sendiri seringkali menjadi tempat bagi orang-orang untuk menemukan harapan dan ketahanan mental di tengah masa sulit ataupun penderitaan. Dengan adanya keyakinan akan lebih memiliki kekuatan yang besar dari diri dia sendiri, sehingga bisa memberikan motivasi dan supaya terus bertahan dan berjuang di masa-masa yang sulit. Lalu yang ketiga, kesadaran spiritual. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama juga merupakan jalan untuk menemukan makna kehidupan dan perdamaian batin. Seperti ke diri kita sendiri, yaitu berdoa, membantu orang lain, dan menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama tersebut. Lalu pandangan saya tentang filosofi agama atau lebih dikenal dengan filsafat agama adalah bidang studi untuk mencoba memahami dan mengeksplorasi berbagai aspek agama secara rasional dan filosofis. Ini juga termasuk untuk mempertimbangkan konsep-konsep seperti keberadaan Tuhan, lalu sifat-sifat keagamaan, dan etika agama, serta hubungan antara agama dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia, seperti pengetahuan, politik, sains, dan budaya, dan lain sebagainya. Bahkan filsafat agama sendiri bertujuan untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang makna kehidupan dan tujuan dibalik praktik-praktik agama-agama tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep Tuhan dalam Islam? Lalu jelaskan. Oke, sini saya akan menjelaskan. Konsep Tuhan dalam Islam ini sangat kompleks dan mendalam. Bahkan dalam Islam sendiri, Tuhan dikenal sebagai Allah, yang merupakan keberadaan Dia yang tunggal, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Dalam beberapa konsep yang penting tentang Tuhan dalam Islam meliputi yaitu keesaan atau sering dikenal kita tauhid. Mengapa? Tauhid ini mengacu pada keesaan Tuhan. Dalam Islam sendiri tidak ada dewa selain Allah dan keberadaannya yaitu mutlak dan tunggal. Lalu yang kedua itu kebesaran dan kekuasaannya. Allah sendiri di dalam Islam dianggap sebagai yang maha agung dan maha kuasa dan maha bijaksana. Dia tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan materi. Lalu yang ketiga yaitu sifat ilahi. Dalam Al-Quran Allah disebut dengan berbagai sifat ilahi yang menunjukkan kebesaran dan keesaannya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di Asmaul Husna di lembaran pertama dalam Al-Quran. Lalu yang keempat yaitu keadilan. Bahkan dalam Islam sendiri Allah itu dianggap sebagai yang maha adil dalam konsep balasan sesuai dengan perbuatan baik dan buruk. Lalu yang kelima, kekhalifahan manusia. Dalam Islam sendiri, manusia ini dipandang sebagai khalifah atau waktu Tuhan di bumi yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kebaikan bersama. Lalu yang keenam yaitu kemurahan dan pengampun. Allah juga dikenal sebagai yang maha pemurah, yang maha pengampun, memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri dia sendiri. Lalu adapun selanjutnya yaitu wahyu. Dalam Islam juga konsep wahyu sangat penting, di mana Allah itu mengungkapkan kehendaknya melalui Al-Quran, Nabi, dan yaitu bahkan Nabi Muhammad ini diutus sebagai wahyunya Allah. Untuk memenuhi tugas UTS saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.